Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Putri, NPM 1805171700046, kelas 7D Akuntansi Malam, mata kuliah Penelitian Akuntansi, dosen Ibu Elizar Sinambela, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review proposal skripsi milik teman saya Sylvia Hijrah Wayuni dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Hasil review yang pertama yaitu bab 1 mengenai latar belakang. Poin pertama mengenai aktualitas masalah. Pada poin ini, aktualitas masalah sudah aktual karena pada latar belakang masalah yang diuraikan sudah terdapat teori-teori yang dilandasi masalah dan didukung juga oleh kelengkapan data yang saling berkaitan antara teori dengan data. Poin kedua yaitu mengenai kelengkapan data. Pada poin ini, kelengkapan data sudah lengkap karena peneliti sudah mencantumkan data realisasi dan target dari tahun yang diteliti, dan peneliti mencantumkan jumlah wajib pajak yang membayar dan tidak membayar dari tahun 2017 hingga 2021. Selanjutnya pada poin ketiga, identifikasi masalah. Pada poin ini, identifikasi sudah menjabarkan dengan lengkap karena menyesuaikan dengan latar belakang yang sudah dibuat oleh peneliti. Berikutnya poin keempat, batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah sudah baik karena pada batasan tersebut peneliti sudah membuat dengan sesuai dan tidak mengarah ke objek yang lain dan berhubungan dengan judul penelitian. Dan juga rumusan masalah sudah sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan dan penulisannya juga sesuai dengan pedoman menggunakan kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Poin terakhir pada bab 1 yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan yang dipaparkan sudah baik karena sudah menjawab apa tujuan dari rumusan masalah sebelumnya yang ingin dicapai peneliti. Dan pada penelitian ini, manfaat pun yang disampaikan sudah sangat lengkap dan baik karena manfaat penelitian ini berguna bagi semua pihak, yaitu bagi penulis, instansi, dan juga akademik. Selanjutnya, hasil review pada bab 2 mengenai teori dan hipotesis. Poin pertama mengenai uraian teori. Dalam penulisan, teori sudah baik karena dituliskan dengan variabel-variabel yang diteliti dan teori yang digunakan didapat dari beberapa sumber rujukan yang kemudian disimpulkan menurut bahasa si penulis. Selanjutnya, poin kerangka konseptual. Dalam penulisan kerangka konseptual sudah baik karena dijelaskan adanya alasan-alasan yang logis dengan menghubungkan antara variabel. Poin terakhir pada bab 2 mengenai hipotesis. Dalam penelitian tidak ada dipaparkan hipotesis karena penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat. Terakhir, hasil review pada bab 3 mengenai metode penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Pada jenis penelitian sudah sesuai karena merupakan penelitian deskriptif yang dimana penulis memerlukan data langsung untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat, dan juga sudah berhubungan dengan judul. Poin kedua mengenai definisi operasional. Pada definisi operasional tersebut sudah cukup jelas dan sesuai karena sudah mencantumkan teori-teori yang menjadi definisi operasionalnya yang bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi pada satu atau lebih faktor lain yang saling berhubungan. Berikutnya pada poin 3, tempat dan waktu penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian sudah sesuai karena penulis sudah membuat tempat dan waktu penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, poin 4 mengenai teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan sudah sesuai karena penulis mencantumkan sampel yang akan diteliti, yaitu pada data target dan realisasi PBB P2 tahun 2017 sampai 2021 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan agar memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Berikutnya poin 5 mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sudah baik dan lengkap karena penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian. Poin terakhir pada bab 3 mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penulis sudah sesuai dan lengkap karena penulis sudah menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian tersebut. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.